Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran pengendali sistem robotik. Kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada pneumatik. Ya. Minggu lalu, pada video yang lalu, ya sudah dibahas tentang penyedia udara bertekanan yang kering dan bersih. Jadi kali ini kita akan membahas lagi materi yang baru, yaitu komponen-komponen pneumatik. Komponen pneumatik didistribusikan udara dan sumber tekanan. Jadi sebelum kita masuk pada pneumatik, kita harus mengetahui dulu apa sih yang namanya pneumatik. Pneumatik adalah suatu mesin yang menggunakan silinder yang pengoperasiannya itu menggunakan udara. Ya, seperti itu. Ya, untuk lebih jelas perbedaan pneumatik dan hidrolik itu silakan ya tonton juga di channel YouTube pengendali sistem robotik. Kalau misalnya hidrolik itu ya mesin yang menggunakan silinder juga, yang menggunakan fluida atau oli. Ya, itu yang digunakan misalnya di eskavator itu ya lengan-lengannya itu menggunakan namanya hidrolik. Ya. Kalau pneumatik itu yang menggunakan udara. Ya, biasa ada kayak misalnya rem angin itu juga masuk dalam sistem pneumatik menggunakan udara. Nanti kita bahas secara menyeluruh yang mana sih yang namanya pneumatik, yang mana namanya hidrolik. Jadi komponen-komponen pneumatik ini, ya diantaranya kompresor. Nah, jadi kita sudah membahas fungsi daripada kompresor itu apa sih? Ya, kompresor itu fungsinya untuk menghasilkan udara yang bertekanan. Ya, hidung juga menghasilkan udara, tapi udaranya tidak bertekanan, jadi tidak dikatakan kompresor. Ya, jadi kompresor itu adalah alat yang dipergunakan untuk menghasilkan udara yang dibutuhkan dalam sistem pneumatik. Ada beberapa kompresor yang dipergunakan di industri, yaitu ada yang namanya sistem piston, ada namanya sistem screw, dan ada namanya sistem fan. Video animasinya itu ada di channel YouTube. Ya, ini adalah kompresor. Ya, pada video yang lalu kita sudah membahas bagian-bagian daripada kompresor dan saya tidak mengulangi lagi pada video kali ini, yaitu bagian-bagian dari kompresor yang pastinya kompresor itu difungsikan untuk menghasilkan atau menyediakan udara. Ya, udara yang bertekanan dan bersih. Tadi komponen-komponen pneumatik, yang pertama yaitu kompresor, yang kedua receiver. Pada bagian pneumatik receiver ini berfungsi sebagai penerima udara daripada kompresor. Ya, receiver juga disebut dengan reservoir. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Reservoir itu ya bagian daripada tangki udara yang mengatur tekanan udara standar, tekanan udara konstan, tidak berubah-berubah. Ya. Fungsi utama juga receiver ini adalah menyimpan udara bertekanan yang siap digunakan kapanpun. Ya, itu masuk di dalam kategori tangki udara. Jadi di dalam tangki udara itu ada bagian namanya reservoir. Ya.
itu digunakan untuk menstabilkan udara dan mengendapkan kandungan air dalam udara. Ini di dalam sini ada namanya reservoir, ini adalah tangki. Ini receivernya. Nah, sama halnya dengan tangki udara. Selanjutnya kita masih membahas yang namanya filter. Fungsi filter pada sistem pneumatik adalah menghilangkan partikel kecil di dalam udara seperti partikel air, partikel oli, partikel debu. Ya, jadi ini fungsi untuk filter. Ya, sekali lagi untuk lebih jelas sistem kerja daripada filter itu ada pada YouTube pengendali sistem robotik. Ya, sistem kerja daripada filter. Selanjutnya ada regulator. Ya, ini saya sudah bahas sedikit demi sedikit kemarin. Bukan kemarin, minggu lalu. Video yang lalu. Itu adalah regulator. Regulator ini digunakan untuk mengatur besaran tekanan kerja yang diinginkan. Nah, yang dibutuhkan oleh regulator. Karena tekanan dari kompresor lebih tinggi dari yang dibutuhkan pada sistem pneumatik, maka regulator akan menurunkan tekanan tersebut. Karena tekanan yang dihasilkan oleh tangki itu, kompresor itu sangat tinggi. Karena semakin banyak udara, semakin besar udara yang ada di dalam tangki itu, maka tekanannya akan semakin besar. Untuk mengatur, maka kita menggunakan yang namanya regulator. Ya. Itu digunakan, jadi regulator itu digunakan untuk mengatur besaran tekanan udara ya, sesuai yang dibutuhkan. Namanya regulator. Ya, ini tadi namanya filter. Filter ini untuk menghilangkan partikel-partikel yang terkandung di dalam udara yang dihasilkan oleh kompresor, yaitu partikel air, debu, dan oli, dan lain sebagainya. Itu gunanya filter. Kalau regulator dipergunakan untuk mengatur tekanan udara yang dibutuhkan pada sistem pneumatik. Namanya regulator. Ada namanya manifold. Ada beberapa jenis dan model komponen sebagai penghubung atau konektor dari sumber tekanan atau sebagai alat menghidupkan dalam mematikan rangkaian pneumatik. Manifold ini biasa disebut dengan valve. Ya, manifold, valve. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri dengan valve. Ada air blend. Ya, pipa terbuka untuk membuang tekanan pada rangkaian saat tekanan dikurangi oleh valve diafragma. Nah, ini digunakan untuk membuang tekanan udara di saat kita mengatur pada tekanan udara yang diatur pada valve diafragma. Ya. Supaya udaranya tidak tertekan kuat, maka kita harus membuang sebagian dengan menggunakan air blend. Bukan air ini ya, bukan air yang diminum. Air ini kita menggunakan bahasa Inggris yaitu udara. Pembuangan udara. Ada penghubung pipa udara. Nah, kebanyakan ini penghubung pipa udara itu konektor antar pipa untuk menyambung satu pipa ke pipa yang lain. Yang kemungkinan kita mau menggunakan percabangan konektornya. Ya. Kita masuk pada komponen pneumatik valve control. Di dalam valve control itu ada terbagi lagi berbagai macam valve. Ada namanya valve 3/2, yaitu valve yang memiliki 3 port sambungan dan 2 bagian dengan 2 langkah operasi, atau biasa digunakan pada silinder single acting. Nah, ini namanya valve 3/2. Ya, ada materi tersendiri ini untuk membahas valve-valve ini. Valve 3/2. Semua ada animasi yang ada pada video di pengendali sistem robotik channel YouTube-nya.
Ada valve 5/2. Valve ini memiliki 5 port sambungan dan memiliki 2 langkah operasi. Ya, ini biasa digunakan untuk silinder double acting. Secara umum saja dulu. Ada exhaust. Nah, berfungsi sebagai pembuang udara bertekanan setelah valve beroperasi. Ada namanya flow control unidireksional. Berfungsi sebagai pengatur kecepatan kerja atau gerak silinder dengan membatasi aliran udara yang bertekanan. Ada namanya flow control 2 arah. Ya, hampir sama dengan unidireksional, hanya saja bisa menghasilkan udara bertekanan dari kedua arah. Ada namanya flow control nilai tetap. Ya, ini kita hanya membahas secara umum dulu. Untuk lebih jelas dari penjelasan ini, silakan kalian akses di YouTube. Masuk pada komponen logika pneumatik. Ya. Dikenal sebagai valve OR, terdiri dari 2 valve paralel. Sinyal dapat mengalir dari input A dan input B. Ini sebenarnya harus dipraktekkan sebenarnya ini. Ya, seperti yang kita ketahui pada sistem digital, ada gerbang OR dan ada gerbang N. Namanya gerbang OR apabila salah satu masukannya itu berfungsi, maka dia akan keluarannya menghasilkan 1. Apabila salah satu inputnya adalah 1, maka outputnya pasti 1. Beda kalau misalnya N valve. N valve ini apabila salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya masih tetap bernilai 0. Nanti dia bernilai 1 apabila kedua inputnya bernilai 1. Ada namanya aktuator diafragma. Ya, ini bagian utamanya adalah lembar diafragma yang direnggangkan, mengembang berkontraksi saat terkena tekanan. Ada namanya pilot air. Sinyal pilot dia dapat difungsikan sebagai saklar pemantau tekanan keluaran dari valve dan memberikan tekanan untuk melawan pegas. Ada namanya aktuator solenoid. Nah, ini solenoid ini untuk mengaktifkan dan merubah kondisi valve buka atau tutup. Ada penjelasan tersendiri nantinya ini. Ini adalah secara umum kita bahas. Ya, itu penjelasan daripada KD 3.3 dan 4.3. Untuk sangat jelasnya silakan akses YouTube pengendali sistem robotik. Oke, demikian videonya komponen-komponen pneumatik. Ya. Ini komponen-komponen yang digunakan pada pneumatik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.